الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para jamaah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat ketaatan, nikmat berbagai macam kebaikan, dan segala bentuk kebaikan tentunya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapati dirinya melakukan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah dia cela kecuali dirinya sendiri. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab tauhid yang kami harapkan semoga sudah dimiliki bukunya, ya. Itu kitab tauhid Syekh Utsaimin, ya. Coba boleh Pak Hari. Ayat salah. Ya, betul. Ini nanti yang dipakai, ibu-ibu ada layar TV-nya, betul? Hah? Rusak? Tapi siapin? Nggak bilang atau bilang? Tapi pekan lalu ada kabel TV di sini, ya. Oh. Apa-apa, ya. Jadi nanti ibu-ibu ada buku tulisannya Kitab Tauhid, penerbitnya Darul Haq, ya. Tulisannya karya Syekh Muhammad At-Tamimi. Nah, itu yang akan kita gunakan. Dan syarah utama yang akan kami gunakan setidaknya 2 syarah ulama kibar. Yang pertama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan yang kedua Syekh Shalih Al-Fauzan bin Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, silakan Pak Hari. Punten. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan masih di dalam bab yang pertama, ya. Kami ingin membuka kajian tauhid ini dengan kisah yang berkenaan dengan pembahasan tauhid. Yang barangkali terkadang kita belajar tauhid itu bahkan dari orang awam, Bapak Ibu sekalian. Bukan dari orang yang sudah ngaji kitab. Karena mereka menghadapi kenyataan dalam lembaran kehidupan, bukan sebagaimana sebagian manusia
menghadapi kehidupan dengan lembaran catatan. Bisa dibedakan ya. Jadi mereka menjalankan kehidupan, realita kehidupan mereka, sehingga seolah mereka belajar dari pengalaman hidup tersebut, dan tentunya mereka tidak bukan dan tidak lain dikaruniakan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu ilmu itu sebagai modal utama. Materi itu tidak kalah pentingnya, karena seorang tidak mungkin bertauhid kepada Allah dengan benar, seorang tidak mungkin menegakkan ibadah dengan benar kecuali dengan ilmu yang benar. Karena ilmu sebelum berucap dan beramal. Kisah ini dikisahkan oleh Ustaz Nizar Sa'ad bin Jabal. Nizar Sa'ad Jabal kalau nggak salah namanya. Hafizahullah Ta'ala. Beliau langsung diceritakan oleh sahibul kisah, oleh pemilik kisahnya. Jadi suatu ketika beliau diceritakan oleh seseorang. Dia menceritakan, Ustaz, suatu hari saya pernah diuji oleh Allah, di mana kondisi ekonomi saya benar-benar hanya cukup makan itu untuk 2 orang dalam serumah, suami istri. Qadarullah, salah satu anaknya kalau nggak salah, Allah uji dengan satu penyakit yang mengharuskan dia untuk dioperasi. Ya. Jadi kalau kita bayangkan boro-boro masuk rumah sakit buat makan aja susah. Tapi dia bilang, tapi saya tenang aja Ustaz. Sampai kata Ustaz, beliau merinding ya kalau mendengar atau mengingat kisah ini. Tapi saya tenang aja, walaupun gak punya uang, tenang aja. Kenapa? Karena yang memberikan penyakit itu Allah, maka Allah juga yang akan memberikan solusinya. Itu keyakinan. Inilah makna tauhid yang harus terapkan dalam kehidupan. Allah yang kasih penyakit, maka Allah juga yang kasih solusinya. Saya diperintahkan ikhtiar, adapun yang menetapkan ya Allah, bukan saya yang menetapkan. Kemudian akhirnya dia registrasi daftar ke rumah sakit tanpa BPJS, dan operasi biayanya ada yang tahu berapa? 60 juta. Biaya operasi 60, ini kisah nyata ya, 60 juta. Terus gimana kata Ustaznya? Terus antum gimana? Pinjam ke sana? Enggak, ana daftarnya aja masuk. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang menetapkan, yang kemudian diharuskan operasi pun itu Allah yang menetapkan, maka biarlah Allah yang urus itu semuanya. Ini makna apa? Tawakal dan yakin kepada Allah. Maka didaftarkan. Kan daftar itu kan mau tidak mau harus ada uang pendaftaran ya, harus ada uang berapa persen itu untuk tindak operasi. Kemudian para jamaah sekalian azani Allah itu majma'in, di malam esok hari, di malam dia akan dioperasi, dia ditelepon oleh bos perusahaan. Ini kisah nyata, jadi orang itu Pak, kalau yakin, wallahi kalau yakin, benar yakin, nggak ada keraguan sedikit pun, itu kepastian pertolongan Allah itu pasti datang. Maka dia ditelepon, ditanya, Pak, Bapak punya barang A atau tidak? Oh punya Pak, siap saya carikan. Oh iya tolong silakan carikan. Setelah carikan barangnya dapat, dan margin dari barang tersebut benar-benar pas, nilainya 60 juta. Itu Pak ya. Nah, makanya nanti kita para jemaah sekalian
ada bab dalam kajian tauhid itu yang namanya al-yaqin. Yang mana derajat ini kesempurnaannya hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Hanya dimiliki oleh siapa? Para nabi dan para rasul. Nah, kita sebagai pengikutnya setidaknya kita mengikuti mereka dalam keyakinan kepada Allah. Walaupun tidak bisa sederajat keyakinan kita 100% seperti mereka. Itu para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita ketahui bersama para jamaah sekalian, Nabi Musa, kita tahu Nabi Musa. Dan maaf dalam tanda kutip, kurang ajarnya sebagian oknum Bani Israel. Ya. Ini kurang ajarnya sebagian oknum Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam benar-benar sudah mentok. Kan mentok gitu Pak. Ketika lari di hadapannya lautan, berbalik di belakangnya siapa? Fir'aun dan bala tentaranya yang sangat sadis dan kejam. Tapi apa kata Nabi Musa? Penuh keyakinan dan berbaik sangka kepada Allah. Penuh keyakinan dan berbaik sangka kepada Allah. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala Rabbi, apa kata Nabi Musa? Sebentar. Inna Rabbi ma'iyya sayahdin. Maksudnya sebentar ya. Ya, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-62. Dari 61 sampai 62. Ya, ketika kata Allah ketika menceritakan kisah Nabi Musa, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Lihat, oknum dari kalangan Bani Israel mengatakan, maka ketika kedua golongan itu saling melihat bala tentaranya siapa? Fir'aun dan Nabi Musa beserta Bani Israel. Qala ashabu Musa, berkatalah pengikut-pengikut Musa. Jadi bikin apa? Bikin putus asa para jemaah. Inna lamudrakun, kita benar-benar akan tersusul. Kita akan ketangkap nih. Lalu Allah mengatakan di dalam ayat berikutnya, Asy-Syu'ara ayat berikutnya di ayat 62, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Kita nggak akan tertangkap. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Sama nggak pak kisahnya Pak kalau kita korelasikan? Hah? Nabi Musa sudah kepentok yang pikiran manusia, logika manusia nggak mungkin lari. Depannya laut, belakangnya Fir'aun bala tentaranya ribuan. Mau kemana tuh Pak? Tapi begitu yakinnya Nabi Musa mengatakan apa? Nggak akan ketangkap kita. Kenapa? Aku bersama Allah. Dia yang akan berikan petunjuk kepadaku. Allah. Ini apa namanya? Kecuali apa? Yakin dengan pertolongan Allah. Dan ini tidak lain dan tidak bukan kecuali karena apa? Karena tauhid yang benar-benar tertancap dalam jiwanya. Dan kita harus begitu para jemaah. Makanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan itu tenang, santai gitu kan. Ya ini kita pelajari bersama ya, bukan berarti saya sudah begitu, tapi tidak. Ya kita belajar ilmunya untuk bisa kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Lihat begitu yakin kata Nabi Musa apa? Enggak akan kesusul kita. Tenang, ada Allah nanti yang berikan petunjuk. Lalu apa? Allah wahyukan kepada beliau di ayat berikutnya, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Musa untuk dipukulkan tongkatnya itu ke laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Maka kemudian infalaqa terbelahlah ya lautan tersebut, dan setiap belahan seperti gunung-gunung yang besar. Baik, ini sebagai pembuka di antara alasan kita belajar tauhid agar kita punya ilmunya dan kita amalkan dalam kehidupan. Ya, punya ilmunya dan kita amalkan dalam kehidupan.
Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah taala. Kita masuk di firman Allah surat Al-Isra ayat 23. Ada di situ Pak Hari ya? Al-Isra itu judul yang pertama apa Pak Hari? Masih keutamaan tauhid atau apa? Itu betul. Oke. Sudah dapat? Ada surat Al-Isra ayat yang ke 23. Ada ya? Apa ada Bapak yang punya buku? Ada enggak? Pak Hari ada? Ada ya? Baik. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah mewajibkan agar kamu tidak menyembah, tidak beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya dan Allah telah mewajibkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah, masih dalam bab yang pertama. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mencantumkan ayat sebagai dalil tentang kewajiban kita mentauhidkan Allah. Jadi ini dalil kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah Tuhanmu mewajibkan kepadamu agar tidak menyembah kecuali kepadanya. Sebagaimana Allah mewajibkan agar kita berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Baik. Di dalam ayat ini para jemaah sekalian ada kalimat yang bunyinya wa qada, dan Allah apa? Dan Allah mewajibkan. Dan Allah mewajibkan. Di dalam syariat, para jemaah sekalian perhatikan Bapak Ibu, kalimat wa qada. Apa yang bisa kita paham dari kalimat qada? Takdir. Bagus. Dari kalimat qada apa? Qada dan qadar. Jadi seolah-olah kalimat ini mengatakan, ayat ini mengatakan, dan Allah telah mentakdirkan, begitu ya. Dan Allah telah mentakdirkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, makanya agar tidak kontradiktif antara makna qada yang artinya takdir dengan makna qada terjemahannya adalah mewajibkan, mengharuskan, maka kita akan jelaskan apa makna qada dalam ayat ini dan makna qada dalam ayat lain yang punya makna yang lainnya. Jadi qada ini para jamaah sekalian, kata qada wa qada itu terbagi menjadi dua maknanya. Kata qada itu terbagi menjadi dua maknanya. Yang pertama qada syar'i. Qada syar'i yang artinya ketetapan Allah secara syariat. Qada itu apa artinya? Ketetapan. Ketetapan Allah secara syariat. Nah, kalau ketetapan Allah secara syariat, saya kasih gambaran Bapak Ibu. Allah menetapkan akan wajibnya salat. Allah menetapkan akan wajibnya zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Ya. Allah menetapkan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, ketika Allah menetapkan syariatnya, apakah semua hambanya itu menjalankan atau tidak? Dijawab dulu. Allah menetapkan syariatnya. Apakah ketika Allah menetapkan syariat itu, semua hamba menjalankan atau tidak? Ini bicara kenyataannya.
bicara kenyataan. Menjalankan atau tidak? Tidak. Nah, makanya kalau qada syar'i, ketetapan syariat bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Sebagaimana tadi, ada orang sholat, ada orang tidak. Ada orang puasa, ada juga orang yang tidak puasa. Padahal Allah menetapkan. Berarti ketetapan Allah itu tidak mesti terjadi. Sekali lagi saya ulangi. Pertanyaan dulu ya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi atau tidak? Tidak. Nah, ada yang jawab tidak ya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi atau tidak? Ketika Allah menetapkan pasti terjadi atau tidak? Pasti. Nah, ini kan lagi dijelaskan. Tergantung gitu Pak ya jawabannya. Kalau ketetapannya secara syar'i maka tidak pasti terjadi. Kan tadi sudah dijawab ya. Allah menetapkan syariatnya. Ada yang sholat, ada yang padahal Allah tetapkan itu. Allah menetapkan adanya sholat. Tapi kenyataannya ada yang sholat atau ada yang tidak. Ya. Nah, ini pembagian ketetapan Allah yang syar'i. Yang kedua, ketetapan Allah yang kauni, berkaitan dengan alam semesta. Ketetapan Allah yang kauni. Maka kalau ketetapan Allah yang kauni, tahu kauni? Kaun yang berkaitan dengan alam semesta, maka itu sudah pasti terjadi. Allah menetapkan akan adanya kiamat, menetapkan akan adanya manusia, jin, ada yang durhaka, ada yang taat, ada lautan, gunung-gunung dan lain sebagainya. Itu ketetapan Allah yang kauni, pasti terjadi. Sebagaimana Allah menetapkan kepada kita ada ajal, ada sehat, ada sakit, ada kaya, lapang, sempit, dan seterusnya. Itu pasti terjadi atau tidak? Pasti terjadi pada makhluk. Pasti terjadi itu Pak. Tetapi kalau qadanya syar'i, ketetapan Allah secara syariat, tidak mesti terjadi. Ya. Baik, maka makna dari ayat di dalam surah Al-Isra wa qada rabbuka ini masuk dalam kategori mana? Qada syar'i atau qada kauni? Halo. Malah diam lagi ditanya nih, Pak. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkannya syariat atau kauni? Syariat. Karena kenyataannya ada orang yang beribadah kepada Allah, ada juga yang tidak. Makanya Allah mengatakan wa qada rabbuka, dan Allah telah mewajibkan menetapkan kepadamu, ketetapan ini adalah ketetapan syariat, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tapi kenyataannya ada orang yang beribadah kepada Allah, ada juga orang yang beribadah kepada selain Allah. Maka makna dari kata wa qada dalam surat Al-Isra 23 ini maknanya adalah qada syar'i, bukan qada kauni. Bisa paham sampai sini? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara qada dan qadar, nah maka qada dan qadar, ketika kata qada ini disandingkan dengan qadar, maka maksud dari qada ini artinya apa? Halo, sinyalnya kemarin. Ketika kita mengatakan kata qada, tapi ditambah dengan wa qadar, qada dan qadar, maka makna qada di sini apa artinya? Qada kauni atau syar'i? Kauni, karena berkaitan dengan takdir. Kalau takdir pasti jadi nggak mungkin meleset, takdir nggak mungkin. Tapi kalau kata qadanya di ayat lain, kita lihat konteks kalimatnya. Apakah qada ini artinya masuk ke dalam kategori syar'i atau masuk dalam kategori kauni? Kalau syar'i maka artinya berarti bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Makanya nggak bisa kita tanya, Ustaz, kenapa nggak Allah takdirkan aja? Allah tetapkan aja semua manusia nyembah Allah? Enggak. Karena Allah mengatakan wa qada rabbuka, di sini Allah telah menetapkan
Agar kalian tidak menyembah kecuali Allah, di sini maknanya bukan takdir, tapi maknanya apa? Kewajiban, ketetapan yang Allah wajibkan. Yang menjalankan dapat pahala, yang tidak menjalankan dosa. Ya. Baik. Baik, ada pertanyaan lagi yang muncul. Kalau ditanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, perhatikan pertanyaannya, bahwa Allah telah menetapkan qada kauni yang berkaitan dengan alam semesta, apa yang tidak dicintainya, seperti Allah menciptakan iblis, menciptakan syaitan, menciptakan maksiat, menciptakan dosa. Allah cinta nggak dengan itu? Tidak. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah menetapkan apa yang tidak dicintainya? Ya atau tidak, Pak? Padahal kan Allah itu pasti tidaklah menciptakan kecuali semuanya kebaikan. Betul atau tidak? Sepakat ya, Pak? Tidaklah Allah menciptakan atau menetapkan, menentukan kecuali kebaikan. Tapi kalau kita pikir pakai logika, Allah menciptakan iblis, kebaikan bukan? Dicintai nggak iblis? Sama Allah dicintai nggak iblis? Allah menciptakan syaitan, dicintai atau tidak? Allah menciptakan manusia bermaksiat, dicintai atau tidak? Allah mencintai manusia yang kufur, dicintai atau tidak? Tidak. Ini biar paham, saya minta jawabannya. Lalu kenapa Allah menetapkan sesuatu yang tidak dicintainya? Maka jawabannya, karena yang dicintai itu terbagi menjadi dua. Oh, ini penting. Karena yang dicintai itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dicintai secara zatnya. Yang pertama dicintai secara zatnya, secara langsung. Karena yang dicintai itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dicintai karena zatnya secara langsung. Yang kedua, yang dicintai karena selainnya, berarti tidak secara langsung. Yang kedua, dicintai karena selainnya, artinya tidak secara langsung. Ini barangkali begini, ini penting. Kenapa kita pahami ini penting? Karena barangkali di antara kita, para jamaah perhatikan, karena barangkali di antara kita diuji sama Allah. Maaf nih, saya cerita aja Pak ya, saya cerita aja, walaupun saya tanggung jawab insya Allah. Saya bukan promo, saya jual hewan kurban. Sampai saat ini saya diuji sama Allah, 2 hilang, 3 mati. Ini cerita aja, Kak, biar saya menerapkan tauhid ini. Kalau dihitung murahnya aja 2 juta, berarti sudah berapa? Saya nombokin sudah berapa? 10 juta. Nah, orang kan taunya, Ustaz sukses sudah berapa jual gitu ya. Nggak tahu ujiannya. Tapi ini cerita aja Pak. Barangkali kita diuji sama Allah, dengan kita bahas ini, insya Allah hati kita lebih lapang. Hati kita lebih legowo. Karena ujian itu pasti, para jemaah. Karena ujian itu pasti ada. Pak, sebetulnya begini. Adanya kemiskinan, adanya kehilangan, adanya sakit, adanya sempit. Secara logika kita Pak, mungkin nggak Allah pengen menzalimi hambanya Pak? Mungkin nggak Pak? Nah itu makanya, karena kita bahasnya
Allah mencintai hambanya, tapi ada cintanya secara langsung, ada cintanya secara tidak langsung. Paham ya? Nah, itu saya terus gali hikmah dibalikin. Walaupun Pak, Masya Allah ya, saya ingin sampaikan Pak, karena alhamdulillah ini saya terbukti benar pada dalam hidup. Setiap pada tertimpa musibah seperti kehilangan tadi Pak, kemudian berdoa dengan doa yang dianjurkan Nabi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, itu benar Pak. Saya ketika hilang itu Pak, langsung besoknya tiba-tiba ada yang pesan, bukan 1 2, Ustaz pesan 7 ekor, Ustaz pesan 15 ekor. Ya Allah, bukan saya merasa diijabah, tapi merasa janji Rasul itu gak akan mungkin meleset. Ya walaupun tetap sayang, waduh hitung ini kalau 10 juta dibagi-bagi sama santri lumayan juga, cuma ya hikmahnya begitu, kita cari hikmahnya. Bisa dipahami Pak ya? Ini kita belajar tauhid dan cerita dengan realita kenyataan. Baik, jadi yang dicintai itu ada secara zatnya, secara langsung, ada dicintai secara tidak langsung karena selainnya. Perhatikan, Allah tidak mencintai kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Di antara ayatnya, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Innallaha la yuhibbul fasad. Allah enggak suka dengan kerusakan. Jadi ada orang sakit segala macam, miskin. Tapi para jamaah sekalian azani Allah ajma'in, dia dicintai karena alasan lain. Jadi bukan Allah cinta dengan sakit, dengan kejahatan, dengan syaitan, dengan iblis, bukan. Tapi dia dicintai dengan alasan lain. Di antaranya Pak, dengan adanya iblis, jin atau syaitan, neraka, akan bisa dibedakan mana orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mana orang-orang yang berleha-leha. Betul atau tidak? Kalau enggak sama aja Pak. Bapak berjuang nih Pak, mau nggak Pak disamakan dengan orang yang penjahat, mau nggak Pak? Nggak mau kan? Itu hikmahnya udah kerasa sendiri Pak. Bapak harus bangun, wudu dingin, lagi malas capek harus tetap sholat walaupun cuma 3 rakaat misalnya. Bapak sakit harus tetap sholat, Bapak ini harus begini. Yang lain rebahan, santai-santai cari duit dan lain. Terima nggak kita hati kita Pak kalau Allah samakan A dengan B? Terima atau tidak? Oh, nggak terima. Jadi Allah mencintainya dengan cara lain, artinya dicintai dengan alasan lain. Ada hikmah di balik itu. Ya Pak ya? Sama seperti ayat yang mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Tapi nyatanya sering nggak kita mengalami kesulitan hidup? Kenapa? Allah cinta kepada hamba tersebut dengan cara Allah menguji. Bukankah ujian tanda cinta dari Allah Pak? Tanda cinta atau bukan? Tanda cinta. Jadi kalau Allah menguji kita berarti Allah cinta sama kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai segelintir kaum, maka Allah akan menguji mereka. Nah, kok cintanya dengan cara diuji? Diuji dengan alasan lain. Ada hikmah di balik itu. Paham ya? Begitu para jamaah sekalian azan Allah ajma'in. Tapi ini cerita di sini aja ya, jangan. Saya cerita tadi Pak, bukan untuk disebarkan ke yang lain. Baik, para jamaah sekalian azan Allah ajma'in. Yang berikutnya kita masuk dalam ayat surah An-Nisa 36. Itu judul pertamanya masih tentang apa Pak Fahri? Judul besarnya maaf, halaman sebelumnya apa? Hakikat dan kedudukan tauhid maksudnya. Ya. Hakikat dan kedudukan tauhid.
Baik. Ayat berikutnya akan kita kaji berkaitan dengan bab yang pertama, masih tentang hakikat dan juga kewajiban sebetulnya, kewajiban tauhid kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 36. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi para jamaah, ini ayat-ayat sekali lagi penekanan kepada kita. Kalau kita ditanya dalil apa kewajiban tauhid, ini ayat-ayatnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini dalil akan kewajiban kita mentauhidkan Allah dan kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Nah, jadi ini dalil sekali lagi masih berkenaan dengan kewajiban tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan para jemaah. Kami singkat saja dalam pembahasan ayat ini. Lihat, pertama kalimat wa'budullah, dan sembahlah Allah, dan ibadahi Allah, dan tauhidkan Allah. Ini kewajiban yang pertama. Kemudian ada larangan di sana sebagai penegasan. Kalian bukan sekadar menyembah Allah, tapi juga jangan menyekutukan Allah. Yang mana ini berarti para jemaah sekalian, ayat ini sama dengan kalimat tauhid yang bunyinya la ilaha illallah. Tauhid itu tidak mungkin terlaksana. Tauhid itu tidak mungkin tergapai kecuali dengan dua syarat. Jadi nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa ayatnya cuma bunyi wa'budullah saja, nggak bisa. Karena kalau wa'budullah, orang cuma nyembah Allah, di sana nggak ada larangan syirik, nggak menjadi ahli tauhid. Makanya kalimatnya apa? La ilaha illallah. Di sini kata para ulama terbagi menjadi dua bagian. Kalimat tauhid terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mana? Bagian pertama mana, Ibu? La ilaha. Bagian kedua illallah. Nah, dua bagian inilah yang kemudian kata para ulama dijadikan sebagai rukun dari tauhid. Rukun dari tauhid. Apa itu rukun tauhid? Ada dua. Diambil dari kata la ilaha. Apa itu? Nafi, penolakan, nggak ada Tuhan. Kita tolak dulu, Bapak Ibu. Semua Tuhan itu nggak ada Tuhan. Ditolak dulu semua Tuhan. Setelah ditolak, baru kita tetapkan. Terus siapa Tuhannya? Illallah. Jelas ya? Jadi rukun yang pertama adalah menafikan atau meniadakan atau menolak. Itu rukun yang pertama dari tauhid. Yang kedua, isbat. Dia artinya apa? Menetapkan, menentukan, meyakinkan, mengikrarkan bahwasanya satu-satunya yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Nah, kalau kita baca kalimat tauhid yang sempurna, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu penegasannya. Saya ingin tanya, coba biar kita lebih paham lagi. Kalimat la ilaha tadi penetapan atau penolakan? Penolakan. Illallah penetapan. Sekarang kalimat berikutnya wahdah, masuk ke mana? Wahdah masuk ke mana? Satu-satunya. Berarti apa? Nah, berarti kalimat wahdah ini penegasan untuk kalimat ke satu atau kedua? Kedua, yaitu apa? Illallah. La syarikalah. Penegasan untuk kalimat keberapa? La syarikalah. Penegasan untuk kalimat yang mana? Nafi yang pertama, la ilaha. Jadi kalau kita katakan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, maka fungsi dari kalimat wahdah la syarikalah sebagai penegasan saja, Bapak Ibu.
Penegasan dari kalimat la ilaha dan illallah. Wahdahnya kembali kepada illallah, la syarikalahnya kembali kepada la ilaha. Paham? Jangan selama ini kemana aja? Baru ya. Terus baca baca nggak paham ya. Karena kan satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Baik. Nah, demikian dalam ayat ini para jemaah sekalian. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jadi jangan sekadar menyembah Allah, tapi juga apa? Jangan menyekutukan Allah. Kenapa? Alasannya, perhatikan. Karena manusia itu tergolong menjadi 3 bagian. Manusia itu tergolong menjadi 3 bagian dalam tauhid ini. Kalau dia menyembah Allah, tapi dia juga menyembah selain Allah, maka dikatakan musyrik. Dia menyembah Allah. Tadi kalimatnya apa? Allah berfirman, wa'budullah. Yang penting kan nyembah Allah. Gak apa-apa saya nyembah yang lain juga. Kan gitu misalnya. Maka dia jadi musyrik. Yang kedua, dia tidak mau menyembah Allah, tidak juga berbuat syirik. Berarti apa itu Pak? Sombong, menolak kebenaran, menolak Tuhan intinya. Sombong. Dia nggak menyembah Allah, sombong. Maka pilihan yang ketiga, dia ahli tauhid. Siapa mereka? Dia yang menyembah Allah dan dia yang tidak menyekutukan Allah. Dia yang menyembah Allah dan dia tidak menyekutukan Allah, maka dia ahli tauhid. Jadi ada orang yang musyrik, ada orang yang sombong, ada orang yang ahli tauhid. Bagaimana syaratnya menjadi ahli tauhid? Ini ayatnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, ada sebuah pernyataan atau penjelasan yang cukup penting kita jelaskan. Lihat Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit dalam Al-Quran dan hadis. Perhatikan Bapak Ibu, tidak sedikit dalam Al-Quran dan hadis kata objek dalam larangan syirik itu disebutkan secara umum. Kata objek dalam larangan syirik itu disebutkan secara umum. Perhatikan. Maksudnya apa Ustaz? Kalimat wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Umum atau tidak? Nah, kata syai'a itu umum. Di sana tidak ada kalimat wala tusyriku bihi ilaha, Tuhan. Wala tusyriku bihi nabiyan. Jangan kamu menyekutukan Allah yang kamu sembah selain Allah nabi. Enggak boleh. Ya. Bukan enggak boleh. Tidak seperti itu ayatnya. Wala tusyriku bihi misalnya hayawanan, nyembah hewan. Wala tusyriku bihi insanan. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan manusia. Enggak. Tapi kalimatnya apa? Syai'a. Kenapa disebut syai'a, Pak? Agar mencakup semua makhluk tanpa terkecuali. Wala tusyriku bihi syai'a. Jadi kenapa disebut syai'a? Agar masuk semua kategori di dalam kata syai'a itu. Baik nabi, baik hewan, baik malaikat ataupun apa? Apapun itu. Karena terkadang manusia, Pak, ini hikmah besarnya, Pak, dibahas oleh para ulama. Kenapa Allah sebutnya syai'a? Karena barangkali ada orang yang dia nggak nyembah patung, nggak nyembah pohon, nggak nyembah batu, nggak nyembah kayu, tapi dia menyembah yang dianggap agung sama dia. Apa itu? Nabi, malaikat, wali, ya nggak Pak? Ya atau tidak? Atau bosnya? Atau duit? Ada nggak orang menuhankan duit? Ada. Kata Nabi, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham.
Bisa dipahami? Makanya kalimatnya apa? Syai'a, agar mencakup semua makhluk. Baik itu duit, baik itu dunia, baik itu nabi, baik itu malaikat, baik itu wali. Gak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu. Paham ya? Makanya Allah sebutkan dengan kalimat apa? Am, umum, yang menunjukkan akan keumuman. Baik, ini penjelasan dari ayat yang masih berkaitan dengan kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa 36. Yang berikutnya, yaitu surat Al-An'am 151. Al-An'am 151. Terasa waktu ya. Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Ini kalau pengen tahu Pak, di Libya matan kitab ini wajib hafal. Nggak akan lulus ujian kalau nggak hafal ini Pak. Jadi seenggaknya dulu pernah hafal kita ya, cuma ya manusia Pak ya, alasan aja. Jadi itu Pak yang Bapak pegang, dalil-dalilnya itu Pak semuanya itu wajib hafal kalau di Libya. Ini kan kalau saya dengan penjelasannya sekitar segini tebalnya kalau dengan penjelasan, tapi itu semua dalil-dalil yang kita sedang bahas ini Pak, itu semuanya wajib distorkan ke syekhnya. Wajib itu ya. Tapi Allah alam sekarang terkadang kebijakan syekhnya itu berbeda-beda. Tapi kita dulu nggak bisa ujian kalau kita belum hafal semua dalil ayat tentang ayat-ayat dan hadis-hadis, juga kalam-kalam salaf tentang tauhid. Baik, Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum." Katakanlah, wahai Muhammad, marilah. Ya, kemarilah, ini ajakan. Aku akan bacakan kepada atlu ma harrama rabbukum. Aku akan bacakan apa-apa yang Tuhan kalian haramkan atas kalian. Allah tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini masih berkaitan, ini panjang sebenarnya pembahasannya Pak, karena ayatnya bukan ayat satu itu saja, maka mungkin saya lewat saja Pak ya, karena masih berkaitan dengan kewajiban tauhid dan larangan untuk berbuat syirik ya. Baik, kita masuk ke hadisnya. Silakan dilihat. Saya harap mudah-mudahan di pekan yang akan datang, insyaallah mudah-mudahan bulan ini kita full ada ya. Rabu depan sudah Idul Adha belum ya? Rabu depan masih tanggal 12 belum ya? Insyaallah Rabu depan masih ada ya. Kalau Rabu depannya lagi libur dulu berarti kita tanggal 19 kita libur dulu karena masih ayyamut tasyrik. Hari tasyrik itu bukan hari kajian. Karena kata Nabi ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari makan dan minum. Nah, silakan pesta makan minum tuh. Karena kata Nabi begitu ya, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurb. Hari tasyrik adalah hari makan-makan dan minum-minum. Tapi bukan enggak ibadah, Pak ya. Oh, makan minum aja kata Nabi. Jadi pekan depan insyaallah masih ada. Baik, berkat Ibnu Mas'ud. Nah, ini Pak semua dihafalkan, Pak. Semua mahasiswa Libya itu wajib dihafal, Pak. Qauluhu ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa qauluhu ta'ala, apa kemarin tadi itu? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Wa qauluhu ta'ala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Wa qauluhu ta'ala, "Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum alla tusyriku bihi syai'a." Wa qala Ibnu Mas'ud. Nah, begitu, Pak. Itu distorkan semuanya. Satu matan kitab tauhid itu wajib hafal. Ya. Memang begitu, itu baru sedikit Pak ya, baru sedikit. Ulama zaman dahulu ribuan hadis yang dihafalkan. Itu di luar kalam ulama. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud. Kita yang belum hafal minimal kita bahas saja, ya. Qala Ibnu Mas'ud berkata, "Man arada
Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicap oleh Nabi. Jadi maksudnya Nabi itu punya cincin, Pak. Itu buat ngecap. Pakai cincin itu, ya. Falyaqra qawlahu ta'ala. Jadi seolah-olah begitu. Ini wasiat Nabi yang dicap, yang ditandatangani sama Nabi lah bahasa kita, yang distempel sama Nabi. Apa itu? Kata Ibnu Mas'ud, hendaknya dia membaca firman Allah, yaitu surat apa? Surat ini tadi, surat Al-Maidah, ya. Maaf, surat apa itu, Pak? Al-An'am, ya. Surat Al-An'am 151 ya. Berapa? 151. Ya, 151 sampai 153. Nah itu ya, Bapak Ibu, karena kita nggak bahas panjang lebar, minimal baca dulu isinya, baca ayatnya, baca terjemahannya. Nanti ketika saya tutup kajian, minimal baca dulu. Ya, kalau nggak di rumah baca. Karena ini wasiat dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi yang dicap sama Nabi langsung, maka baca itu. Ini wasiat penting berarti. Ya, wasiat penting. Kemudian juga firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 16. Surat Al-Maidah ayat yang ke-16. Wa anna hadza siratal mustaqima. Dan bahwasanya ini jalanku yang lurus. Baik, perhatikan para jemaah, ada sebuah faedah yang penting kami sampaikan. Di sini Ibnu Mas'ud tidak mengatakan Nabi, tidak mengatakan Rasul. Perhatikan. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad, pakai Nabi enggak? Pakai kata-kata Nabi enggak? Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Rasulullah, pakai enggak? Tapi langsung menyebut apa? Nama. Boleh enggak, Pak? Kita langsung menyebut nama Nabi, boleh atau tidak? Tanpa ucapan Nabi, tanpa ucapan Rasul, boleh atau tidak? Baik. Jadi para jamaah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur 63. Silakan ditulis. Di dalam surat An-Nur 63, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian seperti panggilan kepada selain Rasul antara kalian. Hei, fulan, jang, ceng, man, tong. Ya. Itu nggak boleh kepada Nabi. Tapi kalau untuk sekedar mengabarkan boleh, Pak. Jadi kalau manggil ya Muhammad nggak boleh. Tapi kalau misalnya saya mengatakan begini, saya pengikut Muhammad SAW, boleh. Paham ya? Jadi yang terlarang dalam ayat ini adalah ketika memanggil Nabi. Tapi kalau menyebut Nabi tanpa ucapan Nabi dan tanpa ucapan Rasul, maka masih diperbolehkan. Dan ini tidak termasuk dalam larangan surah An-Nur ayat ke-63. Makanya Ibnu Mas'ud tadi mengatakan begitu. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad, tidak disebut Nabi, tidak disebut Rasul. Ya, ini faedah dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nggak bilang Allahumma sholli ala Nabiyyina Muhammad, Allahumma sholli ala Rasulillah Muhammad. Enggak, langsung Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Ya, enggak masalah.
Dan makna dari perkataan Ibnu Mas'ud ini, para jamaah sekalian, bukan berarti Nabi nulis wasiat benar-benar, enggak. Kan tadi kata Ibnu Mas'ud apa? Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi nggak pernah apa bikin wasiat pakai kertas nulis, nggak pernah. Karena nulis pun nggak bisa. Ya, jadi Nabi nggak pernah sedikit pun menulis wasiat, nggak pernah. Tapi pernyataan Ibnu Mas'ud ini maksudnya apa? Menunjukkan akan pentingnya wasiat yang pernah disampaikan Nabi, walaupun tidak tertulis, tapi seolah-olah tertulis gitu, seolah-olah. Baik. Yang berikutnya para jamaah sekalian, azza wa jalla majma'in. Dalil masih berkaitan dengan kewajiban tauhid, ini masih banyak ya. Oh, setelah ini barulah nanti saya minta tolong dibacakan oleh Pak Heri ya. Pak Heri untuk intisarinya ya. Baik, saya bacakan dulu perkataan Mu'adz bin Jabal. Dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'ala al-'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu, akhrajahu fi sahihain. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Maka Nabi berkata kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi berkata, hak Allah atas hambanya yaitu apa? Agar mereka para hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengadab siapa yang tidak menyekutukannya. Ini pun dijamin dari Allah. Allah tidak akan mengadab siapa orang yang tidak berbuat syirik. Maka Mu'adz berkata, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afal ubashirun nas, apakah boleh aku sampaikan berita kabar gembira ini kepada manusia? Orang itu nggak akan diadab kalau nggak berbuat syirik saja. Maka kata Nabi, la tubashirhum, jangan kamu kabarkan kepada mereka, jangan. Fayattakilu, nanti mereka bersandar kepada hadis ini. Itu kata Nabi ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Nah, para jamaah sekalian azan ya Allah majma'in, lihat. Dalam hadis ini berbicara tentang hak Allah dan hak hamba. Tapi ingat, jangan pernah terbayangkan bahwasanya hak Allah bisa kita tuntut. Ya Allah, engkau punya hak sama saya. Bukan. Karena apa? Karena Allah itu hanya mewajibkan atas dirinya sendiri. Dan Allah tidak mungkin tidak menepati janji. Paham ya? Allah nggak mungkin nggak menepati janji, nggak mungkin. Allah pasti menepati janjinya. Tetapi ingat, yang berjanji adalah Allah sendiri atas dirinya. Bukan karena ada seseorang yang menuntut Allah untuk menunaikan janjinya. Ini maknanya ya. Baik. Kemudian dari hadis ini, di antara faedah yang bisa kita petik, bahwasanya balasan dari hamba yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah, Allah jamin balasannya adalah tidak akan pernah diazab. Siapa yang beribadah kepada Allah dan tidak sedikit pun berbuat syirik kepada Allah, maka Allah berjanji balasannya adalah tidak akan diazab. Karena tadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Allah tidak akan pernah mengadab orang yang tidak menyekutukannya. Makanya tidak sekali saya pernah mendengar dari salah seorang ikhwan, Ustaz, jadi dia Pak setelah tobat dari merokok, setelah tobat dari minuman keras dan lain sebagainya Pak,
dia pernah ngomong sama saya, Ustaz, saya kadang minum lagi. Padahal dia sudah tobat bertahun-tahun. Kadang saya tergoda minum lagi. Saya merokok lagi. Karena gini, Ustaz, setelah saya ngaji ini dan belajar tauhid, jadi banyak bisikan dari syaitan itu, yang penting nggak berbuat syirik, nggak apa-apa mabuk, nggak apa-apa ngerokok. Ini hati-hati. Benar. Allah menjamin tidak akan mengadab siapa yang tidak menyekutukan Allah. Benar dalam dalil ini, Pak ya. Tapi bukan berarti tidak ada ancaman azab bagi yang mendurhaka Allah dengan jenis maksiat lain. Jadi hati-hati, Pak. Ini pintarnya iblis. Ini pintarnya syaitan, Pak. Lihat orang ngaji tadi, Pak. Itu kena syubhatnya, Pak. Nggak apa-apa kan. Yang penting saya nggak sampai syirik. Kalau mabuk masih mungkin diampuni Allah. Itu ada, Pak, terpikir. Pernah nggak terpikir gitu, Pak? Mungkin misalnya mata kita, lisan kita. Pernah nggak terpikir? Mungkin pernah, mungkin ya. Yang penting nggak berbuat syirik kan kata Ustaz. Yang penting tauhid, nggak berbuat syirik, aman sudah. Nah, tapi jangan, Pak, jangan terpedaya. Itu syaitan, Pak. Tapi kalau kita berbicara, apa kata Nabi benar, karena sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Jangan kamu kabarkan berita ini kepada orang lain, jangan. Karena nanti mereka akan bersandar kepada amalnya. Yang penting nggak berbuat syirik. Benar, ternyata benar terjadi, ya. Ada orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, permasalahannya coba Pak Hari bisa dibacakan? Atau sama saya boleh kan? Coba saya pinjam buku ini. Maksudnya biar cepat aja gitu. Sebagian ya saya bacakan. Nah iya. Jadi nanti di buku ini, nggak ada layar ya, Bapak Ibu sekalian. Di buku ini nanti setelah penjelasan ayat dijelaskan ada kandungan bab ini. Ya, jadi dalam bab ini apa kandungannya? Ini kan babnya kita masih bab 1 tauhid, hakikat dan kedudukannya kan begitu, ya. Apa itu hakikat tauhid dan bagaimana kedudukan tauhid? Coba kalau kita tanya, apa hakikat tauhid berarti? Hakikat tauhid itu apa? Hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat. Itu hakikat tauhid. Apa keutamaan kedudukannya apa? Orang yang mentauhidkan Allah maka tidak akan pernah diazab. Itu di antara kedudukan tauhid, dan kedudukan tauhid adalah kedudukan yang paling agung dalam syariat. Baik. Nah, itu kan disebutkan setelah judul bab, disebutkan dalil-dalilnya, baru disebutkan kandungan babnya. Nah, ini kandungan babnya nanti saya minta disiapkan oleh DKM untuk ada mikrofon. Bisa deh? Ada mikrofon, jadi dibacakan baru saya jelaskan. Ya biar enggak suara saya terus yang keluar ya, baik. Ya di antaranya begini ya. Jadi bab ini yang pertama, hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah. Apa hikmahnya? Hikmah diciptakan jin dan manusia, apa hikmahnya? Untuk beribadah. Yang kedua, ibadah adalah hakikat tauhid. Karena pertentangan yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum musyrikin adalah dalam masalah tauhid. Yang ketiga, barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, maka ia belum beribadah menghamba kepada Allah. Disinilah letak pengertian firman Allah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Yang keempat, hikmah diutusnya para rasul, yaitu untuk menyerukan tauhid dan melarang syirik. Yang kelima, pengutusan rasul telah mencakup seluruh umat. Yang keenam, bahwa ajaran atau tuntunan para nabi adalah satu, yaitu apa? Tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah. Yang ketujuh, masalah besar, yaitu bahwa ibadah kepada Allah tidak akan dapat terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengingkari tagut. Jadi kalau orang beribadah itu tidak bisa dia dikatakan benar-benar ahli ibadah kecuali membersamai dengan itu adalah dia mengingkari semua jenis tagut. Karena itu sudah satu kesatuan, ibadah hanya kepada Allah dan menolak tagut. Baik, kemudian kandungan yang ke-8, pengertian tagut bersifat umum, meliputi setiap yang diagungkan selain Allah. Yang ke-9, ketiga ayat muhkamat yang tersebut dalam surat Al-An'am menurut kaum salaf mempunyai kedudukan yang penting karena di dalamnya terkandung 10 masalah. Yang pertama adalah larangan terhadap berbuat
perbuatan syirik. Terakhir yang ke-10, ayat-ayat muhkamat yang tersebut dalam surat Al-Isra mengandung 18 masalah, dimulai dengan firman Allah, wala la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdula. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Insyaallah, jadi model kajian tauhid kita adalah terus kita bahas kitab tauhid, ya, ayat demi ayat, hadis demi hadis, perkataan dan mutiara perkataan salaf demi perkataan salaf, kemudian kandungan babnya kita akan kaji juga. Ya, ini insyaallah metode kami dalam kajian tauhid di masjid ini insyaallah. Ya, jadi kita mudah-mudahan bisa selesaikan. Saya nggak tahu ini. Iya betul. Berarti segini aja ya. Kalau syarahnya tebal, saya berharap Bapak Ibu hanya beli matannya saja begini. Jangan beli dengan syarahnya. Ya maksudnya kalaupun beli jangan dibawa kajian karena nanti fokusnya nyari-nyari mana yang kata Ustaz tadi. Nah gitu biasanya. Ya, tapi kalau matannya saja Bapak-bapak bisa fokus apa yang bisa dicari dari apa yang saya sampaikan, kemudian saya nanti jelaskan dari syarahnya. Ya, syarah yang menjadi syarah utama ada saya, tapi saya ambil sumber-sumber juga dari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Pak Hadi. Maaf ngerjain Mbak ya dari tadi dua kali. Baik, sampai sini silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Kami persilakan, baik berkaitan dengan tema kita atau di luar tema, kami persilakan. Ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang seorang pemimpin yang di polisi bagaimana sebagai posisi menginformasikan kepada Allah a'lam bishawab. Kalau ditanya adakah pemimpin kita di negara kita yang sampai disifati togut, gitu ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada makna togut pada pekan lalu yang kita telah bahas, segala sesuatu yang melampaui batas dan dia ridho dengan itu, baik yang diikuti atau yang min matbu'in, yang diikuti kemudian ditaati dan disembah. Kalau dikatakan pemimpin kita disembah, tidak. Pemimpin kita diikuti bisa jadi, ditaati juga bisa jadi. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia ridho dengan itu atau tidak? Maksudnya dalam hal-hal dia membuat sebuah aturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Nah, maka ketika dia melampaui batas, dia masuk dalam kategori togut. Tapi kita yang secara batin kita tidak tahu, kita nggak bisa juga menilai seorang ini orang sudah togut. Kecuali jelas-jelas orang itu ridho kalau yang mengikuti dia itu melampaui batas dalam mengikutinya, baik dalam hal yang salah ataupun yang benar, atau baik dalam hal yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, maka itu sudah togut, gitu. Ya, tapi kalau siapanya Allah alam, saya nggak tahu ya, bisa jawab. Oh, Pak Fulan togut. Ya, ini karena pernyataan atau vonis yang berat ya dalam agama. Allah alam. Baik, silakan, ada lagi. ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang tetapi ini berkaitan dengan keyakinan.
keyakinan misalnya seseorang situasi zaman sekarang mencari pekerjaan itu kalau tanpa uang sepertinya tidak yakin. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan keyakinan yang benar-benar? Seperti termasuk misalnya kita ini dilahirkan di dunia ini bahwa 50 tahun sebelum 50.000 tahun. ya, tahun sebelum belajar sudah dibicarakan tentang rezeki. Tetapi kebanyakan sekarang orang tidak yakin akan itu. Masih wah ini bagaimana terus rezeki kadang-kadang pasti. Padahal kita harus percaya. Misalnya tadi melamar pekerjaan kita tidak terima, tapi karena Allah itu pasti nanti rezeki. Ya ini keyakinan ini yang bagaimana untuk menebarkan keyakinan. Ya, ya seseorang itu bisa semakin matang keyakinannya dengan ilmu. Ya, kalau orang itu nggak punya ilmu, baik ilmunya secara dalil maupun ilmunya karena pengalaman. Ada orang Pak, dia selalu bilang gini sama saya, Ustadz boleh LC, MA, bahkan doktor Ustadz bisa. Tapi kalau masalah yakin bisa adu sama saya. Dia bilang begitu. Saya nggak ada LC, nggak ada MA, tapi kalau masalah yakin silahkan bisa beradu dengan saya. Gimana keyakinan saya sama Allah. Begitu Pak. Tapi memang betul Pak. Dia dalam menjalankan usaha sudah berapa puluh tahun, orangnya benar-benar yakin itu Pak. Makanya ketika gini kasih saran ke saya, karena saya juga menjalankan bisnis. Ustadz, kalau Ustadz gak yakin sama Allah bakal ngasih untung, gak usah bisnis. Jadi dia kok jual, keluarkan. Tapi ya harus siap dengan resiko. Misalnya kalau yakin begini, tapi harus juga siap dengan resikonya. Ya kalau ketipu, dikorupsi anak buah, ya bukan rezeki saya. Itu begitu Pak. Jadi Masya Allah nih gini Pak, dia punya salah satu 2 rumah makan yang sudah saya kunjungi dia, satu di Bekasi, satu di Kerawang. Itu mobil-mobil mewah yang ke situ Pak. Ya saya nggak perlu sebut namanya, nggak perlu sebut apa dagangannya. Intinya karyawan yang di Kerawang ini 25 orang. Dia bilang, Ustaz ini gaji, memang nggak UMR, tapi dia makan sebebasnya Pak. Itu makan sekali makan Pak. Menu yang ada itu minimal 60.000. Itu karyawan yang bebas makan. Bebas, nggak dihitung. Sekali, 2 kali, 3 kali makannya nggak apa-apa. Terus gimana? Ada nggak perhitungan yang real segala macam di komputer? Nggak ada. Yakin aja sama Allah. Kalau rezeki saya nggak akan dicuri. Kalau bukan rezeki saya ada yang nyuri, tapi saya ikhlasin. Begitu Pak. Itu ada orang seperti itu Pak. Yang begitu Pak. Kalau saya belum bisa tuh Pak. Tetap diteliti Pak. Oh, dicuri nggak nih? Diteliti nggak kan begitu, tapi dia begitu. Ini dia bilang Ustaz silakan mau LC, mau MA, mau dokter, tapi kalau yakin ayo bantu sama saya. Nah itu dengan apa? Di antaranya yang saya pelajari dia pengalaman, sehingga lebih lapang dada, ketipu ke ini dia lebih yakin kalau memang rezeki dari Allah, Allah sukses kan. Ini bukan berarti kita nggak mengajarkan ikhtiar profesional, bukan, tapi lihat betapa orang itu kalau yakin itu tenang hidupnya Pak. Bisa tidur dia nyenyak. Kalau nggak yakin ya sudah Pak, nggak nyaman. Jelas Pak ya? Nah, ditambah lagi kalau disertai dengan dalil yang dia pelajari. Apa keutamaan yakin, bagaimana dan bagaimana diantaranya cara seorang itu menemukan keyakinan, dia mengenal Allah sang pencipta. Semakin dia mengenal sama Allah, semakin besar keyakinan dia kepada Allah. Tapi semakin dia awam tentang Allah, nggak yakin sama Allah. Atau kadar yakinnya ya sesuai dengan kadar ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Wallahu a'lam. Itu di antara jawaban yang Bapak tanya. Baik, dari ibu ada yang tanya? Ibu-ibu ada yang tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
aturannya. Terus saya pernah dengar orang yang minta saya mau menjelaskan tentang yang 40 hari ibadah. Terus tentang amalan bid'ah yang cenderung kebanyakan itu menyebutkan hal kesyirikan. Di saya menjelaskan terutama kepada keluarga sendiri. Menjelaskan tentang misalnya saya melakukan terima saya harus saya belajar biasa. Apakah kita yang menjalankan wasiat bagaimana cara menolak? Nah, baik, yang pertama ada pertanyaan. Benar-benar ini terus dan kemudian terus kita misalkan bermakmum ke dia. Baik. Yang pertama tadi bicara apa azab tentang orang berbuat syirik ya. Kalau di dunia memang terkadang Allah segerakan azabnya, terkadang tidak. Tapi kalau di akhirat pasti orang yang berbuat syirik pasti diazab. Makanya ancaman orang berbuat syirik ketika dia mati dan tidak bertobat kepada Allah itu tidak akan diampuni. Sebanyak apapun amalnya nggak diampuni. Itu syirik. Baik syirik kecil maupun syirik besar. Dan apa ancaman syirik besar? Diazabnya khalidina fiha abada. Selama-lamanya dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah hindarkan kita dari perbuatan syirik. Yang kedua, orang yang melakukan perdukunan maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Yang tidak diterima sholatnya itu Pak, orang yang sekadar percaya Pak. Kalau orang yang melakukan perdukunan itu kafir. Paham Pak? Keluar dari Islam orang melakukan perdukunan itu Pak. Makanya dukun Pak, sampai sekarang di Arab Pak, kalau ada dukun Pak, dipancung hukumannya, dipenggal ya. Ini orang yang melakukannya itu praktek perdukunannya. Iya. Praktek perdukunan itu dipancung Pak hukumannya. Sihir, perdukunan, dipancung hukumannya. Karena kenapa? Keluar dari Islam dia. Gitu Pak. Ya. Jadi kalau Bapak nih Pak, maaf, misal saja. Aduh Bapak lagi hilang sesuatu, datang ke dukun. Nah itu Bapak yang nggak diterima Pak. Kalau dia mah sudah jelas sholatnya nggak diterima, sodakonya semua ibadahnya terhapuskan karena perbuatan syirik. Karena Allah mengancam di dalam surat Az-Zumar 56, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka semua amalnya tidak diterima. Nah, yang terancam yang sholatnya nggak diterima 40 hari itu adalah orang yang datang ke dukun, kemudian dia datang nggak percaya, cuma datang aja. Kalau datang percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi, telah kufur kepada Quran. Karena dia kan percaya kepada yang gaib selain Allah. Paham ya? Termasuk ramalan itu. Termasuk ramalan. Yang ketiga, bolehkah kita bermakmum kepada orang seperti itu? Ya, kalau kita tahu benar-benar perbuatan itu perbuatan syirik sampai syirik akbar, jangan bermakmum kepada dia. Ya, jangan bermakmum kepada dia. Kalau dia benar-benar kita tahu dia melakukan praktek perdukunan, jangan. Cari masjid lain. Kalau di masjid imamnya hanya untuk datang saja yang 40 hari tidak terima, kita bermakmum ke beliau. Sah. Karena gini, orang yang terancam dia misalnya datang ke dukun dan tidak terima, sholatnya dia tetap diwajibkan. Sholatnya tetap diwajibkan walaupun pahalanya nggak ada. Bukan berarti saya udah terlanjur ke dukun gak usah sholatnya selama 40 hari. Percuma saya sholat, tetap wajib. Nah kita ya, tapi kalau kita pengen aman sebetulnya lebih baik cari imam lain. Gitu. Kalau kita pengen aman. Ya intinya kalaupun bermakmum pengen aman lebih baik tidak. Gitu. Karena ini kan sudah bicaranya kesyirikan Pak. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, sebentar habis ini insyaallah ya. Saya semalaman nggak tidur Pak. Habis dari Ciampea sama 4 tim saya jadi ya cari nafkahnya malam Pak.
siangnya dakwah, cari nafkahnya malam. Jadi kami tutup dulu. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wasiat orang tua tidak al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu wajib menjalankan syarat. Jadi kalau orang tua ngasih wasiat wajib dijalankan selama tidak menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Nah, kalau kita menyalahi syariat, wasiat siapapun nggak boleh dijalankan. Termasuk orang tua. Orang tua saya pengen begini kalau meninggal, wasiatnya bertabrakan dengan syariat, Allah yang didahulukan daripada orang tua. Begitu. Ya, Pak ya. Allahu a'lam.